5月に転校してきたばかりだよ。宗介、面接もしないといけませんし。あんただけ月抜き先輩にじゃあ小抜ちゃん、あとは任せるよ。Di kafe, saat Nukumiju Kazuhiko sedang asik-asiknya membaca manga, ia melihat teman sekelasnya yang berantem membahas pasangan. Lalu Yanami Ana dan juga Hakamada Sasuke sedang berdebat membicarakan teman mereka Himemaya Karen yang akan pergi ke Inggris. Ana tahu bahwa Sasuke mencintai Karen, namun ia tidak bisa mengungkapkannya dan Ana pun menyuruh Sasuke untuk cepat mengejarnya. Saat Sasuke sudah tidak ada, Ana yang sedih mengambil bekas minum Sasuke dan meminumnya yang tidak sengaja Kazuhiko melihatnya. Ana pun menghampiri Kazuhiko, lalu ia tiba-tiba memesan kentang goreng sangat banyak dan ingin curhat kepada Kazuhiko. Kazuhiko yang selalu disela ketika ingin menanyakan siapa yang memesan kentang ini pun, lalu ia pasrah dan akhirnya mendengarkan curhatan Ana. Ana mengatakan bahwa ia dan Sasuke adalah teman masa kecil dan berjanji akan menikah, namun karena Ana tidak mengungkapkan perasaannya, ia pun gagal. Lalu Kazuhiko pun memberikan julukan yaitu Make Heroin yang artinya heroin yang kalah kepada Ana. Saat di kelas, Kazuhiko pun melihat Karen yang memeluk Ana karena berterima kasih, namun Ana terlihat tidak senang dengan Karen. Lalu Kazuhiko pun melerai mereka, lalu Ana dan Kazuhiko pun membicarakan makanan kemarin karena Ana menghutang kepadanya. Ana pun meminta agar Kazuhiko menemuinya di tangga darurat nanti pas bel istirahat. Waktu istirahat tiba, Kazuhiko pun menunggu di tangga darurat dan akhirnya Ana datang, namun saat Ana melihat struknya, ia pun kaget. Lalu Ana menawarkan sesuatu selain uang untuk membayar hutangnya kepada Kazuhiko, yaitu berupa bekal yang akan dibuatkan oleh Ana setiap hari sembari mencicil hutangnya. Saat di kelas, Kazuhiko pun dihampiri oleh Komari Chika yang memberitahu bahwa eskul sastra membutuhkan dia karena ia dulu sudah tanda tangan di eskul itu. Kazuhiko pun datang lalu disambut oleh Tsukinoki Kato, lalu ia diperingatkan untuk tidak membuka buku Dazai dan Mishima. Namun larangan adalah perintah, lalu Kazuhiko membukanya yang isinya adalah manga BL. Saat di rumah, Kazuhiko pun ditemani oleh adiknya yaitu Nukubiju Kazu dan menawarkan bahwa Kazu akan membuatkannya bekal besok. Kazuhiko pun mengatakan bahwa ia akan dibawakan bekal oleh seseorang yang membuat Kazu kaget karena kakaknya mendapatkan teman walaupun masih meragukannya. お兄様、お付き合いをして弁当オプションというやつですね。 Keesokan harinya, Kazuhiko pun bertemu dengan Ana dan Ana pun mengatakan bahwa ia kemarin ikut dengan temannya karaoke walaupun ia hanya jadi nyamuk di sana. Lalu Kazuhiko diberikan roti lapis oleh Ana dan juga beberapa lauk milik Ana untuk membayar hutangnya. Saat di kelas, Kazuhiko didatangi oleh Ayano Mitsuki yang akan meminjam buku di klub sastra dan juga Yakishio Lemons berbicara kepada Mitsuki. Lalu saat Mitsuki dipanggil oleh temannya, Lemon pun sadar bahwa Mitsuki lebih suka cewek yang pintar ketimbang dia. Lalu Ana datang mencairkan suasana dan mengatakan analisisnya bahwa mereka hanyalah berteman yang membuat Lemon senang. Keesokan harinya seperti biasa, Ana yang sedih karena jadi nyamuk lagi dan memberikan sedikit bekalnya untuk membayar hutang. Lalu Ana pun meninggalkan sabut tangannya dan saat Kazuhiko ingin mengembalikannya, ia pun bertemu dengan Ana di atap. Lalu Ana menangis dan mengatakan bahwa ia ditolak, namun itu bukan penolakan seperti biasa, melainkan kata hatinya. Kazuhiko yang tidak tahu bagaimana rasanya ditolak pun mengatakan bahwa 70% hubungan saat SMA berujung putus. Dan ada juga yang masih bertahan, namun ia memilih untuk tidak terombang-ambing dalam hal percintaan. Keesokan harinya di gudang, Kazuhiko bertemu dengan Lemon dan Lemon meminta agar buku yang diminta Mitsuki kemarin biar ia yang mengantarkannya. Namun Kazuhiko pun menyarankan lebih baik Lemon yang ke ruang klub agar mereka bisa bertemu berdua di sana. Namun saat Lemon akan keluar pintunya pun terkunci yang membuat mereka berdua tidak bisa keluar. Saat di dalam kebetulan suhu di sana sedang panas dan Lemon yang kepanasan pun mulai berhalusinasi dan Kazuhiko pun menemukan spray penyejuk di sana. Setelah menyemprotkannya ke Lemon, bukannya membaik, halusinasinya malah tambah parah, bahkan menganggap Kazuhiko adalah perempuan sampai ia pun membuka bra sportnya. Kazuhiko yang bisa menahannya pun akhirnya mendengar seseorang di luar dan itu adalah Bu Amanatsu Konami, wali kelas mereka.
Saat sedang beristirahat di UKS, Kazuhiko pun dihampiri oleh Ana menawarkan bekalnya untuk membayar hutang. Lalu Lemon pun terbangun dan mengatakan bahwa ia tidak ingat apa-apa kepada Kazuhiko. Saat akan pulang naik kereta, Kazuhiko pun bertemu dengan adiknya dan adiknya menanyakan apakah kakaknya sudah punya teman di sekolah. Lalu Kazuhiko pun menjawab bahwa ia sudah berbicara dengan 5 orang di sekolah yang membuat Kazu kaget ke kakaknya dan malah menganggap bahwa kakaknya berbohong. Keesokan harinya, Ana yang tahu bahwa Lemon akan ke ruang sastra pun akhirnya ikut bersama dan saat di ruang sastra mereka bertemu dengan Tamaki Shintaro, ketua di sana. Lalu Chika yang akan mengembalikan buku yang dipinjam pun dielus oleh Shintaro dan ia merasa nyaman dengannya. Lemon dan Mitsuki pun datang dan saat Koto menganggap mereka pasangan, Mitsuki pun mengatakan bahwa ia tidak mungkin memiliki Lemon yang populer. Namun Lemon malah marah ke Mitsuki, walaupun ia populer, ia tidak memiliki pacar dan saat Koto menanyakan lebih ke mereka. Mitsuki mengatakan bahwa ia sudah punya pacar yang membuat Kazuhiko, Ana, Koto, dan Lemon pun kaget mendengarnya. Lalu saat sudah pulang, mereka pun berada di kafe sebelumnya untuk menghibur Lemon yang baru saja tertolak secara tidak langsung. Dan Ana pun mengatakan bahwa ia akan mentraktirnya sekaligus perayaan masuk eskul sastra. Namun saat akan membayar, lagi-lagi Ana tidak membawa uangnya yang membuat Kazuhiko lagi yang membayarkannya. Keesokan harinya, saat Kazuhiko sedang meminum air keran, ia pun bertemu dengan Chika dan Chika pun tidak sengaja mengatakan bahwa ia sering makan di toilet sendirian. Saat di ruang sastra, Koto pun mengatakan bahwa klub akan mengadakan kemah nanti lusa untuk mencari kegiatan agar terlihat oleh OSIS. Lalu anggota OSIS pun datang yang bernama Shikiya Yomiko dan menyarankan untuk meminta izin dulu sebelum berkemah. Kazuhiko pun bertemu dengan Ana dan Ana pun meminta agar ia ikut karena keluarga Sosuke dan keluarganya akan bertemu. Sepulang sekolah, Kazuhiko pun bertemu dengan Chika di toko buku dan Chika pun sama dengan Kazuhiko ingin mencari referensi untuk novel nanti. Keesokan harinya, mereka pun akhirnya ke pantai sebagai tempat tujuan pertama mereka. Setelah selesai bersenang-senang, Ana pun menyarankan untuk makan siang pakai yakisoba dan Lemon pun menaruhkan diri untuk membelinya dan diantar oleh Kazuhiko. Lalu Kazuhiko pun meminta maaf ke Lemon karenanya lah kejadian kemarin, namun Lemon tidak menghiraukannya dan mereka pun akhirnya bersenang-senang di sana. Saat sedang makan, novel milik Chika pun dibaca oleh ketua dan ketua sedikit memberikan saran untuk menambahkan subjudul di novelnya. Lalu Lemon pun melihat pesta di sana dan mereka pun akhirnya pergi ke sana. Saat kembali, Lemon membawa banyak hadiah lalu karena Chika sama sekali belum menyentuh air, Lemon pun membawa Chika ke laut. Mereka pun akhirnya memanggang daging, lalu karena yang lain mengambil daging setengah matang, Kazuhiko pun ingin mengambilnya juga, namun ditahan oleh Ana dan malah dikatain rakus. Saat menjelang malam, Kazuhiko akhirnya bisa mendapatkan panggangannya dan memasak dagingnya sampai matang, lalu Ana mengambilnya dan menyuapi Kazuhiko. Lalu Chika yang hampir saja terkena petasan pun diselamatkan oleh Shintaro dan Shintaro pun mengatakan untuk menjaga diri baik-baik. Lalu Chika dengan spontan pun mengatakan bahwa ia suka kepada Shintaro. Saat suasana sedang canggung, Chika pun lari dan Koto pun mengatakan kenapa ia tidak menolaknya, lalu menamparnya dan mengatakan bahwa kita hanyalah teman masa kecil saja. Saat di kamar kecil, Nukobiju pun bertemu dengan Shintaro dan ia meminta untuk menjadi teman curhatnya. Ia mengatakan bahwa ia sudah menembak Koto tahun lalu, namun ditolak dan Ana pun datang mengatakan bahwa Koto membereskan barang-barangnya dan ingin pulang. Shintaro pun menemui Koto lalu mengatakan bahwa ia dulu menolaknya dan itu hanyalah kesalahpahaman dan Koto pun menerimanya bahkan menunggunya sejak lama. Lalu Kazuhiko pun bertemu dengan Chika yang ternyata ketua sudah keduluan ke sana menolaknya. Keesokan harinya, klub sastra pun berkumpul lalu ketua mengupload novel milik Chika ke web dan Chika mengakrabkan dirinya dengan Koto dan yang lainnya juga. Lalu saat Kazuhiko sendirian, ia tidak sengaja mendengar gosip bahwa Ana mendekatinya, namun wanita itu bilang bahwa selera Ana rendah sekali.
Lalu saat sedang makan siang, Kazuhiko pun menganggap hutangnya lunas dan mengatakan bahwa gosip tentang mereka tersebar, namun itu malah membuat Ana marah. Lalu saat di eskul sastra, mereka pun berpapasan dan Kazuhiko mengatakan bahwa makan bersama itu menyenangkan, namun Ana hanya meresponnya dengan kurang baik. Lalu saat di tangga, Kazuhiko yang sedang sendirian pun didatangi oleh Chika yang hanya ingin menertawakannya. Keesokan harinya, Sosuke pun menyapa Kazuhiko dan juga mengajaknya ngobrol, membahas tentang hubungan ia dengan Ana. Lalu Kazuhiko mengatakan bahwa Ana masih menyukainya dan tidak sangka Ana sedang menguping di semak-semak. Lalu Sosuke mengatakan ke Ana bahwa ia harus mencintai orang lain dan melupakannya. Namun Kazuhiko mengatakan bahwa Sosuke tidak berhak mengatakan hal seperti itu ke orang yang mencintainya. Lalu Ana pun mengatakan bahwa ia sangat mencintainya dan mengatakan bahwa ia harus bahagia bersama pasangannya. Lalu di kelas pengumuman liburan musim panas pun dimulai. Dan Kazuhiko bersama yang lainnya pun kumpul, lalu Chika meminta Lemon agar ia mengajarkannya lari. Lalu saat Kazuhiko dan Ana di atap, Kazuhiko pun ingin mengatakan hal yang penting dengan Ana. Lalu Kazuhiko pun mengungkapkannya bahwa ia ingin menjadi teman Ana dan Ana pun secara bersamaan mengatakan bahwa ia hanya menganggap Nukumizu hanyalah teman. Lalu Kazuhiko pun sadar bahwa ia tertolak walaupun tidak nembak. Libur pun tiba dan Kazuhiko yang baru pulang sehabis beli novel pun dihampiri oleh Kazu yang mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menemui kakaknya. Dan ternyata itu adalah Ana yang sedang keliling membagikan mie karena ayahnya digaji mie oleh perusahaan. Lalu Kazu pun menginterogasi Ana dan saat akan mulai handphone milik Kazuhiko pun berdering. Skin pun beralih ke ruang eskul sastra di mana ketua mengatakan bahwa OSIS meminta agar ada laporan kegiatan saat liburan musim panas. Berunding pun selesai dan Kazuhiko menanyakan apakah Ana baik-baik saja, karena ia akan ke reunian SMP di mana pasti ada Karen dan juga Sousuke di sana. Lalu Ana mengatakan hal-hal bijak dan mengatakan tidak apa-apa lalu menunjukkan buku yang ia baca yang membuat ia jadi diri sendiri. 私から外さなくていいんだ。なるほど。心が弱った時に読むやつだ。 Lalu saat di perpus, Kazuhiko pun ngobrol dengan Chika, lalu ia menanyakan bagaimana dengan novelnya dan Chika pun menunjukkan bahwa novelnya sedang populer. Lalu ada pesan dari Lemon dan Chika pun mengatakan bahwa ia sekarang akrab dengannya, bahkan sering lari bersama. Keesokan harinya, Kazu yang penasaran kepada Ana pun ingin melihatnya lagi, lalu kebetulan Ana memberi pesan bahwa ia minta diantar ke kafe bersama Kazuhiko. Saat di kereta, Kazuhiko pun memikirkan bahwa ini bisa saja seperti kencan, namun pas sampai di kafe, ekspektasinya pun hilang. Ana hanya marah-marah membicarakan temannya yang mesra dan sudah terlihat seperti pasutri. Lalu saat sedang memfoto, Ana pun sadar bahwa ini bisa jadi bukti bahwa dia juga bisa bersama laki-laki. Lalu secara kebetulan Mitsuki dan Lemon pun terlihat dan Ana langsung menyimpulkan bahwa mereka sedang selingkuh. Mereka pun keluar namun yang dicari sudah tidak ada. Lalu saat Kazuhiko akan pulang, ia melihat ada seseorang yang mengawasi. Benar saja, itu Asagumo Chihaya, pacarnya Mitsuki, dan mereka pun akhirnya pergi ke rumah Kazuhiko untuk membicarakannya. Lalu Ana pun akan membantunya dan Chihaya pun ingin mengetahui apa sebenarnya hubungan mereka. Keesokan harinya mereka pun berkumpul untuk memata-matai Lemon dan juga Mitsuki dan Chihaya menunjukkan bahwa ia memiliki GPS. Lalu setelah Chihaya melihat secara langsung Mitsuki dan Lemon, ia pun langsung lari menuju toko buku dan disusul oleh Kazuhiko. Chihaya mengatakan bahwa Mitsuki sangat menyukai buku dan suatu saat ia akan bekerja di industri yang ada kaitannya dengan buku. Lalu Mitsuki pun datang dan Chihaya langsung menarik Kazuhiko untuk bersembunyi, namun sayangnya mereka ketahuan. Lalu bukannya menjelaskan, Chihaya malah melempar masalahnya ke Kazuhiko untuk menjelaskan keadaan di sana. Lalu Kazuhiko dan Mitsuki pun jujur-jujuran di mana Mitsuki hanya meminta tips dari Lemon karena ia baru pertama kali pacaran. Lalu Kazuhiko pun berbohong menjelaskan bahwa ia juga meminta tips tentang cinta dan Mitsuki pun berpikir bahwa Kazuhiko sedang menaksir salah satu wanita di klub sastra dan meminta agar Kazuhiko kumpul bersama dengannya nanti. Keesokan harinya mereka pun berkumpul lalu Kazuhiko berpikir bahwa ini semua hanya kebohongan dan hanya Mitsuki lah yang tidak menyadarinya. Mereka pun ke museum bawah tanah dan melihat berbagai peninggalan sejarah di sana.
Lalu mereka juga pergi ke berbagai tempat dan saat Mitsuki dan Chihaya akan menonton film, Mitsuki mengatakan bahwa ia bertiga akan pergi dan memberikan waktu ke Kazuhiko dan Ana bersama. Namun Lemon tidak mau dan mengatakan bahwa Mitsuki harus lebih mengutamakan pacarnya dahulu ketimbang dirinya. Dan Lemon pun tidak sengaja mengatakan bahwa Mitsuki adalah lelaki yang membuat ia jatuh cinta, sembari bercanda yang membuat Ana dan Kazuhiko kaget mendengarnya. Lalu Lemon yang baru sadar dengan omongannya pun langsung lari dan saat Mitsuki akan mengejarnya, ia ditahan oleh Chihaya, pacarnya. Lalu Kazuhiko pun mengejar Lemon dan akhirnya mereka bertemu, namun Kazuhiko yang payah nyari topik hanya membicarakan tentang kegiatan laporan eskul. Lalu Lemon pun menceritakan bahwa ia akan membuat novel tentang seorang gadis dan juga pangeran. Keesokan harinya, Ana mengirim pesan kepada Kazuhiko bahwa Lemon sudah lama tidak memberi kabar apapun. Lalu Chihaya pun memberi pesan ke Kazuhiko untuk bertemu dan Chihaya mengatakan bahwa ia menyesal telah menahan Mitsuki. Namun Kazuhiko mengatakan bahwa itu bukan salahnya dan meminta agar masalah ini dipercayakan kepadanya. Saat di perjalanan pulang, Koto pun menelpon Kazuhiko yang mengetahui bahwa Lemon sedang berada di rumah neneknya dan mengajaknya untuk menjemputnya. Keesokan harinya, anggota klub sastra pun ikut untuk pergi ke rumah Lemon dan Koto menjelaskan bahwa ia tahu dari ketua eskul trek yang mengatakan bahwa ia izin tidak hadir untuk mengunjungi neneknya. Lalu bukannya sampai mereka pun nyasar, lalu saat nyasar mereka bermain-main di daerah sana. 私があそこに立つからはあ騒がに言いたってこなくなる人にポーズがいいのどうして動画撮ろうか動画。分かってきたじゃん Lalu saat akan memfoto, Lemon pun datang mengganggu Ana dan alamat yang mereka tuju ternyata benar, namun salah berhenti saja. Lalu mereka pun pergi ke rumah neneknya Lemon dan sedikit kagum karena banyak barang mewah di sana. Lalu neneknya pun datang dan menawarkan untuk memakan sushi, namun Kazuhiko mengatakan bahwa tidak perlu repot-repot. Ana pun langsung membekam Kazuhiko. Lalu mereka pun makan dan berberes bersama. Lalu Lemon menawarkan untuk menginap dan Kazuhiko yang tidak membawa baju ganti pun heran kenapa yang lain membawa tas. Lalu ia pun sadar bahwa hanya dialah yang tidak diberitahu bahwa mereka akan menginap di sana. Saat malam, Kazuhiko yang haus pun pergi ke bawah untuk minum. Lalu kebetulan Ana tidak bisa tidur dan mereka pun mengobrol bersama. Kazuhiko menanyakan di mana Lemon dan Ana menjawab bahwa ia sedang lari di luar. Lalu Kazuhiko pun pergi keluar, lalu Ana memberitahu bahwa di sini ada kuil dan mungkin Lemon sedang berada di sana. Lalu Kazuhiko pun bertemu dengan Lemon dan Lemon mengatakan bahwa ia hanya ingin menjadi teman curhatnya Mitsuki, namun ia merasa nyaman dan berharap andai saja ini tetap berlanjut. Lalu Lemon pun menangis karena berpikir jahat andai saja mereka putus, padahal Mitsuki sudah mempercayainya. Keesokan harinya, Kazuhiko pun memakai baju milik Lemon untuk baju ganti dan Ana yang tahu baju itu pun minder. Lalu Kazuhiko pun sadar bahwa baju itu tidak muat dengan Ana. Lalu Lemon pun mendatangi Kazuhiko dan mengatakan bahwa ia akan mengakhirinya. Lalu saat di stasiun, Lemon pun bertemu dengan Chihaya dan Chihaya mengatakan bahwa ia ingin lebih mengenal Lemon. Lalu Kazuhiko dan Lemon pun bertemu di toko buku dan Lemon pun mengajaknya untuk menemaninya ke taman nanti malam. Lalu Kazuhiko pun menunggu di gerbang dan Lemon pun bertemu dengan Mitsuki. Mereka membahas tentang masa lalu di mana Lemon selalu mengganggunya saat membaca buku dan juga mereka mulai akrab hingga sekarang. Lalu alasan mengapa mereka masuk ke sekolah yang sekarang adalah karena mereka ingin tetap bersama. Lalu Lemon tahu bahwa Mitsuki menyukainya, namun saat datang Chihaya ia pun akhirnya menyukai orang lain dan itu tidak membuat Lemon merasa sedih, bahkan membuat Lemon bahagia. Lalu Mitsuki pun keluar dan bertemu dengan Kazuhiko yang akan mengantar Lemon pulang. Mitsuki juga sudah tahu dari pacarnya bahwa Kazuhiko dan Ana hanya membohonginya bahwa mereka pacaran. Lalu Kazuhiko meminta agar Mitsuki yang mengantar Lemon pulang dan akhirnya pun mereka pulang bersama. Lalu semester baru pun datang dan Kazuhiko pun berangkat agak pagi dan Kaju pun menyemangatinya. Di perjalanan, ia bertemu dengan Chihaya dan juga Lemon, lalu mereka pun terlihat akrab dan datang juga Mitsuki, yang agak heran kenapa mereka bisa akrab secepat itu. Lalu Kazuhiko pun bertemu dengan Ana yang mengatakan bahwa ia sering ditanya tentang pacarnya karena dulu pernah jalan dengan Kazuhiko. Lalu Ana meminta bantuan karena ia butuh pacar palsu untuk membohongi temannya.
Ana malah cuman meminta agar Ayano Mitsuki menjadi pasangannya ke Kazuhiko karena ia pintar, baik, dan juga siswa teladan. Saat Kazuhiko akan minum, ia ditarik oleh Chika untuk pergi ke ruang klub dan benar saja di sana ada Yumeko yang sedang cosplay dokter dan menakuti Chika. Lalu Yumeko memberikan surat karena di sekolah nanti akan ada festival. Lalu Kazuhiko pun bertemu dengan ketua di mana karena ia dan juga Koto akan lulus, ketua klub dipercayakan kepada Chika, lalu wakilnya adalah Kazuhiko. Lalu di tangga, Ana memberitahu bahwa festival nanti kelas mereka akan mengambil tema Halloween. Lalu Kazuhiko pun mengatakan bahwa Chika akan berusaha keras untuk stand klub sastra nanti pada festival. Lalu sepulang sekolah, Ana mengajak untuk berkeliling di tempat yang banyak karya seni untuk mencari inspirasi untuk festival nanti. Lalu mereka ke kafe dan mencoba kue di sana untuk menjadi contoh yang akan dibuat di stand mereka nanti. Keesokan harinya di klub, mereka menentukan tugas Ana bahwa ia akan menjadi konsultan. Lalu Kazuhiko mengatakan bahwa temanya adalah makanan dan sastra. Kazuhiko berniat untuk membagikan makanannya ke pengunjung. Lalu mereka pun ke ruang klub memasak dan membuat kue di sana. Namun karena Ana tidak tahu resepnya, yang memasak pun akhirnya Chika dan hasilnya juga enak. Lalu Lemon pun datang dan meminta maaf karena tidak bisa membantu. Lalu Ana mengatakan bahwa klub sastra membutuhkan guru pembimbing karena yang lama berhenti. Lalu Kazuhiko dan Lemon pun menemui Konami Sensei dan meminta agar ia menjadi pembimbing. Namun karena ia sudah ada di klub lain, ia tidak bisa tapi akan tetap membantu klub sastra. Lalu sepulang sekolah, Kaju dan kakaknya pun belanja. Lalu Kazuhiko pun mengatakan bahwa klubnya akan membuat makanan untuk acara. Lalu Kazu ingin membantu membuat manisan. Keesokan harinya di klub, anggota yang sedang membicarakan rencananya pun sudah mulai terbayang. Dan juga Kunoki Sayo Sensei pun datang untuk menjadi pembimbing di sana. Lalu Kazuhiko pun menemui Chika dan meminta tanda tangannya sebagai ketua. Lalu kebetulan siswa di kelas lain pun keluar yang membuat Chika malu untuk kembali. Lalu Kazuhiko pun menunggu bersama Chika sampai lorong di sana sepi. Lalu Kazuhiko pun pergi ke ruang OSIS dan bertemu dengan salah satu anggota di sana. Lalu Kazuhiko akan memberikan suratnya, ia pun memperhatikan papan namanya. Kazuhiko pun kebingungan cara membacanya dan mengatakan bahwa namanya adalah Basori Tiara dan ia pun juga kerepotan dengan namanya. Lalu ketua pun datang dan mengambil surat milik klub sastra dan mengatakan janganlah mengecewakan sekolah di acara nanti. Festival pun hampir dimulai, setiap kelas pun sudah mulai mempersiapkan acara-acara yang akan mereka tampilkan. Lalu saat di tangga, Karen yang kelebihan bawaan pun akhirnya jatuh ke Kazuhiko yang kebetulan berada di bawahnya. Lalu akhirnya Kazuhiko pun membantu Karen untuk membawakan bawaannya sampai ke kelas. Dan saat ke ruang sastra, Kazuhiko pun memberikan sampel buatan Kazu untuk dinilai oleh Chika. Lalu setelah mencicipi kuenya, Chika yang membawa banyak buku berniat ingin mengembalikannya ke perpus. Lalu Kazuhiko pun membantu membawa bukunya. Lalu saat mereka akan keluar, Chika menunduk karena melihat foto dan Shintaro yang membuat ia terlihat sedih. Lalu Kazuhiko pun mengajaknya ke kafe untuk menghiburnya, namun Chika mengatakan bahwa itu adalah hal biasa karena mereka berpacaran. Dan juga ia sedikit curhat tentang dirinya yang tidak memiliki teman sampai akhirnya bertemu dengan mereka berdua. Namun sekarang ia sudah kembali ke titik awal. Di sekolah, kostum pun sudah jadi. Lalu Kazuhiko pun melihat Karen yang dimana dadanya sangat menonjol. Lalu mengatakan bahwa Karen lebih mirip sukubus ketimbang iblis. Lalu Lemon pun menampilkan Mumi, namun ia tidak memakai daleman sama sekali yang membuat murid cewek menariknya ke ruang ganti. Lalu ada Ana yang cosplay sebagai hantu untuk pentas drama nanti. Lalu saat Kazuhiko bersama Shintaro sedang berbincang, Koto pun datang memberitahu bahwa Chika pingsan karena terlalu lelah. Lalu Kazuhiko pun menunggu Chika bangun di rumahnya dan saat Chika bangun, Kazuhiko menjelaskan bahwa ia hanya menunjukkan jalan ke rumah Chika kepada Sayo Sensei. Lalu Kazuhiko meminta agar sisa laporannya diberikan kepadanya agar Chika bisa beristirahat, namun Chika masih tetap ingin mengerjakannya dan Kazuhiko pun percaya kepadanya. Keesokan harinya, Kazuhiko pun berangkat lebih pagi untuk mempersiapkan kelas yang akan dipakai klub sastra untuk festival budaya nanti. Lalu satu persatu anggota klub sastra pun datang dan juga ada yang membantunya. ぬくみずくんもそれじゃツアブ記祭前日
まだ本番が待ってるぞ。 Lalu saat sudah selesai, Kazuhiko dan Ana pun membicarakan tentang tempat ini yang sangat bagus dan indah. Dan saat tenang-tenangnya ngobrol, Kazuhiko pun mendekati Ana yang membuat Ana curiga. Lalu Kazuhiko mengatakan bahwa Sayo Sensei sedang merekam mereka, jadi jangan mengatakan yang aneh-aneh. Keesokan harinya, festival budaya pun dimulai dan banyak tamu yang berdatangan dari luar sekolah juga. Lalu di ruang sastra banyak juga anak-anak yang mengambil cemilan dan juga ada Chika yang jadi penjaga di sana. Konami dan Sayo Sensei pun datang lalu menanyakan apakah cemilan ini buatan Kazuhiko, namun Kazuhiko menjawab bahwa ini buatan adiknya. Lalu Konami Sensei menanyakan apakah ia punya kakak lagi yang berusia 30 tahun dan memiliki pekerjaan tetap. Lalu saya juga ingin mengetahuinya, namun Kazuhiko tidak menjawabnya. Lalu Ana pun datang untuk berganti shift dan juga melarang mereka berdua untuk pergi ke ruang klub untuk menikmati festival. Di luar, mereka pun makan mie dan Kazuhiko meminta agar Chika memanggilnya kakak. Lalu Chika tersedak yang membuat Kazuhiko berpikir kembali. Kazuhiko juga ikutan tersedak. Di stand milik Chihaya, Kazuhiko yang mencoba menembak kaleng pun kaget karena tembakannya memiliki kekuatan yang besar. Dan benar saja Chihaya sudah mengutak-ngatiknya sehingga dapat mudah mengenai target. Lalu Chihaya menghampiri Chika dan mengatakan bahwa novelnya sangat bagus dan meminta agar ia diberi pencerahan untuk menulis novel BL juga. Mereka pun pergi ke stand Lemon di mana ia jadi pembalap, pelari, dan orang lain bisa menantangnya. Lalu di halaman sekolah ada drama Ana yang mati dan Kazuhiko menyindir kenapa hantunya mati dan juga mengatakan bahwa naskahnya sudah kacau. お兄様いました。お兄さん。ぬくみず待ってたぞ。 の全てが詰まっているの。あらゆる Lalu sore hari pun tiba dan pengumuman festival budaya pun selesai yang membuat Shintaro sedih sebagai ketua karena acaranya berjalan dengan sangat baik. Keesokan harinya Chika pun berlatih untuk presentasi di rapat ketua klub di depan Kazuhiko. Lalu Kazuhiko menawarkan untuk menggantinya, namun Chika tetap tidak mau dan Ana pun mendukung Chika karena ia ketua baru dan juga sudah giat berlatih. Lalu mereka pun pergi ke kebun binatang karena Chika grogi dengan manusia yang mulai latihan dengan hewan terlebih dahulu. Lalu saat di tempat yang sepi, Chika berlatih dengan Kazuhiko dan Kazuhiko bertanya kenapa ketika berbicara dengan temannya Chika terlihat lancar. Lalu Chika menjawab bahwa ketika ia membayangkan banyak orang yang menontonnya, ia sangat malu. Bahwa itu mustahil kepada Chika dan Chika pun pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Chika pun ngobrol di rumah makan. Kazuhiko pun mengatakan bahwa ia merasa bersalah karena sudah menyakiti hati Chika kemarin. Dan Ana pun menjelaskan bahwa sebelum mengatakan sesuatu, Kazuhiko juga harus mengerti perasaan Chika bagaimana ia berjuang dengan tugasnya. 中途半端 Yang sama di mana kakaknya banyak melamun akhir-akhir ini. Lalu Kazu mengatakan bahwa kakaknya sangat menyayanginya dan selalu menemaninya, di mana keadaan apapun dan menanya temannya. Keesokan dan juga novel baru untuk rencananya. Lalu Kazuhiko pun melihat Chika keluar di mulutnya. Sedikit pun dan karena waktu OSIS terbatas, ia tidak mendapatkan kesempatan. はい。大丈夫ですか？Namun tidak dengan Chika yang akan menanggung trauma sangat lama. Lalu Kazuhiko pun masuk dan mengatakan bahwa ialah ketuanya yang membuat Chika kecewa. Setelah rapat selesai, Ana pun tahu apa yang dimaksud Kazuhiko dan mengatakan mungkin Chika juga kecewa kalau Kazuhiko jadi jahat demi dirinya dan juga Kazuhiko pun ingin mengejar Chika. Mereka pun bertemu di tangga darurat dan saat Chika ingin mengatakannya, ia tidak kuat karena sambil menanggut ketika dua senpai-nya lulus, ia akan sendirian lagi. Lalu Kazuhiko pun sadar bahwa ketikanya tulus dan Chika hanya jutek kepadanya dan Kazuhiko mengingat. Lalu Kazuhiko pun menghampiri Chika dan mengatakan bahwa ia akan selalu berada di sampingnya dan jangan katakan kesendirian lagi. 俺も返事したしあれで十分だろ。 富澤くん。言ったか Itulah tadi cerita dari anime yang berjudul Make Heroin Gao Sugiru. Terima kasih buat nakama yang sudah menonton video ini sampai selesai. And see you next video. Jane.